Kita lanjutin ya. Jadi gangguan-gangguan pada katup jantung akan menyebabkan pada akhirnya akan menimbulkan gejala sama seperti gejala gagal jantung ya. Oleh karena katup yang terganggu itu akan menyebabkan kerja daripada otot jantung itu menjadi sangat berat. Sehingga akan terjadi hipertrofi. Hipertrofi bisa eksentrik, bisa konsentrik. Ya, konsentrik ototnya yang menebal, kalau eksentrik ototnya memanjang. Gitu sederhananya ya. Ku sanjung tinggi. Nah, bagaimana kita mendiagnosanya ya? Yang pertama pasti harus kita lakukan anamnesis. Anamnesis tadi adalah berdasarkan gejala-gejala sama seperti gejala pada gagal jantung. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ya, complete heart examination ya. Boleh dilihat dengan detail nanti di penjelasan tentang pemeriksaan fisik jantung ya. Dan juga auskultasi pada jantung ya. Apakah nanti sempat dibuat di topik ini, nanti saya akan lihat ya. Oke, sementara kita lewatkan dulu, nanti kita kembali ke situ kalau diperlukan ya. Nah, ini ada beberapa gambaran yang harus kita mengerti untuk mengetahui terjadinya gangguan pada katup jantung. Iya, ya. Yang pertama kita lihat dulu ya, pada stenosis katup aorta. Nah, ini stenosis katup aorta ya. Kita coba dengarkan ya. Ya, jadi karena yang menyempit itu di katup aorta, maka kita harus paham bahwa darah dipompa dari ventrikel kiri akan melewati katup aorta. Karena katup aortanya stenosis atau tidak terbuka dengan sempurna atau menyempit, maka ketika melewati celah yang sempit itu, darah yang dipompa akan menimbulkan turbulensi, sehingga muncullah bunyi murmur, ber, bzz. Ya, seperti yang kita dengar tadi. Itu murmur yang didengarkan yang terjadi pada saat jantung itu memompa. Jadi pada saat sistolik, maka kita sebut dia desah sistolik. Paling kuat dia akan terdengar pada daerah parasternal kedua kanan atau intercostal space, ICS 2 kanan, atau pada earth point. Earth point itu antara 3 dan 4 ya, parasternal kiri, intercostal space 3 4. Dok, saya sering kayak sesak tiba-tiba, terus perut kayak makin membesar dan banyak gas. Itu kenapa ya, Dok?
Itu karena asam lambung yang disebabkan oleh ansietas atau kecemasan yang berlebihan ya. Kemudian pada herb point ya. Ini murmurnya. Murmur yang kasar, crescendo, decrescendo. Jadi dia dari kuat menjadi pelan, terdengar pada saat sistolik ya. Harsh, crescendo, decrescendo, systolic ejection, murmur ya. Mau kolonoskopi apa persiapan, Dok? Jangan ditanya sama aku. Kalau kolonoskopi persiapannya itu udah ada dikasih nanti di kertas oleh perawat. Jadi daftar dulu untuk kolonoskopi, nanti mereka berikan ini semua persiapannya. Ya, jadi ditanya sama bagian yang mau melakukan kolonoskopinya ya. Karakteristiknya bunyi dapat didengar radiasinya sampai ke arteri karotis. Dokter, perut saya panas, kepala sakit sampai saya kejang. Sudah 2 kali. Diperiksa EEG normal. Kalau Kak Novita mau sembuh boleh berobat sama saya. Dok, kepalaku tiba-tiba keluar asapnya kayak menguap gitu. Kenapa ya, Dok? Berarti lagi stres, Bu Hen ya. Itu tandanya sensor oksigennya sedang teraktivasi karena otaknya kekurangan oksigen ya. Kenan selalu. Jadi ketika kita stres atau ketika kita sedang cemas, ketika kita sedang merasa takut, maka jantung kita akan memompa berlebihan. Ketika jantung kita memompa berlebihan, darah yang dipompa bukan makin banyak, malah makin berkurang. Maka oksigen yang dihantarkan itu kemudian akan menyebabkan penurunan kadar oksigen. Baru muncullah sensasinya itu ya. Dada sakit sampai tulang belikat saat ditekan itu sakit kali, sudah lama sakitnya. Pengen sembuh? Boleh berobat sama saya kalau mau sembuh ya. Saya obati dengan terapi konseling. Oke, suka manis. Oke, kita lanjutin ya. Yang mau nanya silakan tanya sambil-sambil saya menyusun bahan kuliah buat mahasiswa di kedokteran ya. Kemudian kita akan mendengar bunyi S2 yang lembut dan kemungkinan terdengar juga ejection click ya. Click artinya ada bunyi sedikit klik pada saat katup aorta itu akan terbuka ya. Imardianis, batuk, napas saya sesak dan napas berbunyi, Dok. Apa obat? Yang mau obat boleh ke WA saya. Kalau obat aja nggak mahal, biayanya 35.000 aja untuk resepnya ya. Jadi saya akan fotokan resepnya melalui WhatsApp ya. Sampaikan aja keluhannya di WhatsApp saya. Biayanya 35.000 untuk resep obat ya. Adem Sari, boleh Bu Hen. Saya base-nya di Medan ya. Sementara untuk regurgitasi aorta. Jadi kita mendengarkan juga, kita letakkan stetoskop pada ICS2 parasternal kanan dan herb point ya. Kita akan mendengarkan murmurnya pada saat diastolik ya. Karena dia terjadi regurgitasi atau aliran balik melewati katup aorta. Dengan ciri-ciri decrescendo, makin lama makin pelan ya. Heart murmur in aortic and pulmonary insufficiency ya. Possible additional quiet systolic murmur. Ya, bisa aja sedikit ada terdengar murmur tapi pelan ya pada saat sistolik ya. Dan immediately following the second heart sound. Jadi dia segera setelah bunyi jantung kedua ya. Itu namanya immediate diastolic murmur ya. Dok, kalau terakhir haid 27 terus 28 sebelum haid termasuk telat sebulan. Saya dokter penyakit dalam ya. Kemudian disebut dia Austin Flynn murmur ya. Lalu kalau yang terjadi itu stenosis pada katup mitral, maka untuk mendengarkan katup mitral paling bagus itu, paling besar itu kuat suaranya itu pada ICS5 mid clavicula. ICS5 mid clavicula ya. ICS5 mid clavicula. Selamat sore Kak Wati Batubara. Ini sambil kita menyusun bahan untuk kuliah ya.
tentang penyakit kelainan pada katup jantung ya. Dok, saya kena kecemasan berlebihan. Cara sembuhnya dengan cara berobat sama dokter Joseph ya. Silakan mendaftar di sini kalau mau sembuh. Jamin sembuh ya. Tak akan terlelap di sus. Oke, kita lanjut lagi. Dengan yang kita dengar adalah karena dia mitral stenosis. Ingat, fungsi katup mitral itu adalah untuk mencegah aliran balik darah, dari ventrikel ke atrium pada saat ventrikel sistolik. Dan untuk kalau dia terbuka dengan sempurna, maka darah dari atrium kiri akan masuk dengan lancar ke ventrikel kiri ya. Telinga masih berdenging, operasi gendang telinga yang bolong 2 minggu lalu. Kayaknya udah pernah nanya ke Ana ini. Kak Ana udah pernah nanya ini pertanyaannya. Itu terus pertanyaannya. Mau hilang telinga berdengingnya? Coba tanya sama dokter THT-nya. Kalau memang itu karena efek dari operasinya, saya bisa sampai mengurangi bisa. Tapi saya percaya sampai hilang pun bisa bunyi dengingnya. Iya. Tapi harus dengan terapi konseling ya. Terapi konselingnya mungkin bisa sampai harus 1 jam. Monggo daftar sini ke Ana. Tapi kalau mau coba yang 15 menit aja lah dulu coba. Oke, kita coba 15 menit. Gak hilang juga naik ke setengah jam. Gak hilang juga dengan setengah jam naik ke 1 jam ya. Gitu, jadi sederhana aja. Oke. Jadi kalau dia pada stenosis mitral, berarti yang kita dengar itu adalah bunyi pada fase diastolik. Diastolic murmur with a decrescendo. Tympanic first heart sound ya. Mitral opening, bisa terdengar mitral opening murmur atau opening snap. Jadi pada saat dia terbuka terdengar snapnya. Jadi katup mitral terbuka pada saat diastolik ya. Lalu ada yang penyakit kelainannya mitral valve prolapse. Prolapse berarti katupnya itu kemudian tidak bisa menutup dengan sempurna ya. Ini akan didengar pada saat akhir sistolik ya. Jadi pada saat sistolik darah memompa, katup mitralnya terbuka dikit, sehingga pada akhir sistolik terjadi aliran balik darah dari ventrikel masuk ke dalam atriumnya ya. Sehingga yang didengar bunyi late systolic crescendo. Ya, jadi dia systolic murmur ya. Didengar pada ICS 5 midclavicula sama. Jadi kalau untuk mendengarkan bunyi katup pada aorta, kita dengar pada ICS 2 parasternal kanan. Oh, oke. Udah mau nyampe pasiennya ya. Sekarang jadi kalau gitu kita close lah dulu rekaman ininya ya. Oke. Nanti kita lanjut.